Syukur kita semua masih dapat bersekutu. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Berkat yang luar biasa buat kita semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan kembali kebaikan Tuhan. Tema renungan pagi hari ini adalah berkat di balik. Kalau tadi setiap sepanjang kita berdoa ada pergumulan-pergumulan yang kita selalu hadapi. Pagi hari ini kita belajar ada berkat balik pergumulan itu. Ya, kita akan membaca dalam 1 Samuel 1 ayat 5 sampai dengan 7. Meskipun dia mengasihi Hana, dia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Tuhan telah menutup kandungannya, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia besar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Tidak ia menangis dan tidak mau makan. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang bertanya kepada saya, kan kita ini orang Kristen percaya ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Saya katakan iya benar. Tapi kenapa orang Kristen itu tidak boleh ya nikah punya istri lebih dari satu? Ya, jawaban singkat saya adalah saya berkata begini. Kalau orang poligami dan ataupun poliandri itu akan menyebabkan polemik. Dan Tuhan nggak mau, ya. Tuhan nggak mau. Tuhan itu maunya memberkati rumah tangga dengan damai sejahtera. Dia baru mengatakan, oh iya ya, nanti polemik ya katanya gitu. Iya, poligami, poliandri menyebabkan polemik. Dan pagi hari ini kita membaca bagaimana Elkana mempunyai istri, Hana dan Penina. Begitu juga tokoh dalam Alkitab yang lain, seperti waktu Abraham, istrinya ada Sarah, kemudian ada gundingnya Hagar, itu juga berpolemik. Dan kemudian ada lagi Yakub, ada Lea dan Rahel, itu menyebabkan polemik ya. Jadi sekalipun ini semua ditulis dalam Alkitab kita, bukan artinya kita dilegalkan. Kan apa? Tuhan nggak mau ada polemik. Tuhan maunya ada damai sejahtera dalam keluarga kita. Ya. Kalau tadi kita sudah membaca Hana itu sepanjang tahun dikatakan ada pergumulan yang luar biasa. Setiap tahun Bapak Ibu, jadi pergumulannya itu setiap tahun dialami berulang-ulang terus. Nah, tapi Hana, satu hal yang kita pelajari, Hana tidak kalah di tengah jalan. Tapi Hana, walaupun mengalami pergumulan yang hebat, tapi pada akhirnya dia memperoleh berkat balik pergumulannya. Apa yang harus kita lakukan saat dalam pergumulan itu? Yang pertama, jangan padamkan, tetap berdoa. Dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ayat 10, dan dengan hati pedih, ya maksudnya Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh. Bahkan di ayat 15 akan dikatakan, melainkan aku mencurahkan isi hatiku hadapan Tuhan. Bayangkan Hana ini mengalami pergumulannya nggak cuma setahun, 2 tahun terusan berulang terus. Tapi apa yang dia menghadap kepada Tuhan, walaupun hatinya boleh sedih. Misalnya orang kalau sedihnya lanjutan itu sampai nggak bisa makan, itu artinya apa? Orang ini sudah mengalami stres, orang ini mengalami depresi. Tapi saat dia dalam kondisi seperti itu, dia mencari Tuhan. Saat dia datang kepada Tuhan, ini hanya urusannya antara saya dengan Tuhan. Artinya apa? Sebab itu dia bisa lakukan apapun kondisinya, dia bisa mengalahkan karena roh di dalam dia itu menyala-nyala. Roh kudus yang ada di dia itu yang akhirnya mengalahkan kesedihan. Dan dia saat itu dia bisa sekalipun dia nangis, sekalipun hatinya dipenuhi dengan kesedihan, tapi dia dapat mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Ya, roh yang menyala-nyala itu yang dapat menaklukkan, yang bisa menaklukkan. Begitu juga dengan setiap kita anak-anak Tuhan. Setiap kita yang percaya, saat kita percaya,
menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis Roh Kudus itu ada di dalam kita dan Dia bekerja dalam kita. Dia, Tuhan katakan, Dia yang menyertai, Roh Kudus itu yang menyertai kita. Jadi saat kita lemah, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan kita, ayo kuat. Saat kita itu, Roh Kudus yang mengingatkan, ada penghiburan. Saat kita jatuh sekalipun, Roh Kudus itu akan mengingatkan kepada kita, ayo bangkit. Ya, tapi justru banyak orang dalam saat pergumulan itu kalut dengan kesaksiannya. Jadi yang tadinya Roh Kudus ada di dalam hatinya, Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, seakan-akan itu nggak didengar gitu ya. Karena apa? Orang itu lebih condong, lebih fokus kepada kesedihannya. Ya, apapun keadaan hari-hari, baik suka maupun duka, saat datang kepada Tuhan, kita harus berprinsip seperti Hana. Saat aku datang kepada Tuhan, ini hanya antara aku sama Tuhan. Urusan sama Tuhan, gak akan mempedulikan, tidak tergantung dengan kondisi, tidak tergantung dengan situasi. Bahkan saat itu kita ingat cerita ini, bagaimana Imam Eli itu mengamati Hana. Katakan dia ini seakan-akan perempuan mabuk ya. Bahkan dia tidak peduli dengan itu, semua dia tetap mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ekspresi seperti ini saat kita menghadap Tuhan, seharusnya kita juga mempunyai keteladanan seperti ini. Kita bisa mengekspresikan datang kepada Tuhan, ekspresikan, lupakan, curahkan semua isi hati kita. Ya, kadang itu beberapa saya mengamati hari-hari itu ya. Saat orang datang kepada Tuhan, itu bukan nggak ada lagi greget gitu ya. Walaupun baik padahal dalam suka, walaupun dalam suka, ya ada aja yang seperti itu. Kemarin Pada sempat singgung juga. Begitu orang datang kepada Tuhan, kita harusnya saat beribadah, saat kita memuji menyembah Tuhan, apa yang dilakukan? Orang itu harusnya saat kita ini loh, saatku adalah quality time-ku dengan Tuhan gitu ya. Tapi banyak orang begitu doa penyembahan, orang itu malah bengong, lama banget ini ya doanya, lama banget ini penyembahannya, nggak menikmati. Bahkan saat begitu sudah hamba Tuhan yang maju ke mimbar, waduh, mulai kapan ini aminnya begitu ya. Bahkan orang-orang yang sekarang saya kemarin hari Minggu saya sampaikan juga ke jemaat, kita ini harusnya datang kepada Tuhan, pengen tahu apa sih yang Tuhan sampaikan hari ini, apa sih isi hatinya Tuhan. Tapi orang lebih banyak begitu pegang HP, bukan baca ayat firman Tuhan, scroll semua ya, scroll mulai dari WhatsApp, scroll TikTok, scroll Instagram, scroll Twitter, semuanya di scroll. Padahal saya lihat ini nggak ada yang ngecek, tapi kenapa orang hobi dengan scroll itu? Bagaimana setiap orang bisa menyala-nyala, bagaimana mereka bisa menghidupi firman Tuhan, sedangkan saat firman itu sampaikan saja, kita tidak mendengar. Akhirnya orang yang datang ke gereja bukan mendapatkan rohnya diperbarui, dia bisa menyala-nyala, tapi apa? Dia tidak mendapatkan apa-apa, keluar gereja sama. Akhirnya apa yang didapatkan? Rohnya bukan semakin diperbarui, rohnya bukan semakin menyala-nyala, tapi rohnya semakin lama akan semakin padam. Padahal Tuhan katakan apa? Janganlah padamkan rohmu. Jadi setiap kita pagi hari, apapun pergumulan kita, yang pertama, jangan padamkan roh, tetapi tetaplah berdoa. Ya, yang kedua, kalau tadi bagaimana kita belajar sekalipun hanya dalam pergumulan yang hebat, setiap tahun Bapak Ibu itu pergumulannya berulang. Ya, tapi dia yang pertama tidak padamkan, tapi tetap berdoa. Yang kedua, yang Hana lakukan dan kita bisa meneladani, pahami ya, kalau Tuhan melakukan jauh melebihi yang kita doakan. Ayat 11 dari 1 Samuel 1, kemudian bernasarlah dia katanya, Tuhan semesta alam, ya sungguh-sungguh engkau memperhatikan secara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Ya, kalau kita amati dengan baik-baik, cermati ayat ini,
Dia mengatakan Hana saking sedihnya, yaitu seakan-akan Tuhan sudah meninggalkan dia. Kalau kita amati, sejak kapan Tuhan ini tidak memperhatikan sementara hamba-hambanya? Dan sejak kapan Tuhan itu nggak ingat sama kita? Sejak kapan Tuhan melupakan setiap? Ya, kadang dalam setiap kesedihan kita itu merasa Tuhan itu jauh dari kita. Padahal di dalam setiap pergumulan yang Tuhan izinkan, bukan artinya Tuhan itu nggak ada, tapi Tuhan ada. Cuman sedang kita ini seperti orang yang sedang dalam ujian. Orang kalau lagi ujian ditulis, ya, waktu kita masih ujian ingat di pintu dimanapun ditulis harap tenang, ada ujian. Artinya apa? Semua penguji, semua orang yang ikut ujian, siapapun yang lewat harus diam, nggak boleh ngasih pertolongan. Ya, jadi setiap kita kalau kita sedang mengalami, kita merasa, aduh, kok Tuhan itu tinggalkan saya? Enggak, ya. Hana hanya minta kepada saat itu, Hana hanya minta kepada Tuhan. Bayangkan, saat dalam kesedihan Hana itu mintanya cuma satu, minta anak laki-laki, ya. Dan nanti akan diserahkan kepada Tuhan. Ini adalah nasarnya. Tapi Hana nggak mengetahui nanti anak yang dilahirkan itu akan, ya. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Tuhan izinkan saat itu Hana tidak langsung mempunyai keturunan. Bahkan dikatakan Hana ini mandul. Artinya beberapa saat Tuhan izinkan Hana mengalami pergumulan sampai dia tidak mempunyai anak. Tapi apakah Tuhan itu benar-benar menutup kandungannya? Tidak. Karena apa? Tuhan justru mempersiapkan. Kalau saat itu Hana hanya meminta seorang anak, nggak tahu nanti besarnya mau jadi apa. Tetapi Tuhan melebihi apa yang Tuhan rencanakan, melebihi apa yang didoakan oleh Hana. Yaitu dalam 1 Samuel 3 ayat 20. Maka tahulah seluruh Israel bahwa dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Bayangkan, seorang ibu yang bersedih hati, dia hanya meminta seorang anak laki-laki, nggak tahu Tuhan, yang penting aku Tuhan kasih anak, ya. Tapi Tuhan izinkan sementara waktu beberapa tahun tidak punya anak. Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik, nggak sekedar anak laki-laki, tapi dia dipersiapkan Tuhan menjadi seorang nabi Tuhan. Dikatakan dalam 1 Samuel 7 ayat 15 dikatakan Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Artinya nggak cuma jadi nabi. Saat itu Israel belum ada raja dan dia memerintah sebagai hakim. Luar biasa bahwa Tuhan mengizinkan seakan-akan kita mengalami pergumulan, tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar dari hidup kita. Karena apa Bapak Ibu? Kita ini nggak tahu apa yang akan terjadi sejengkal dari ke depan kita. Tetapi Tuhan itu mengetahui. Yeremia 29 ayat 11, semua hafal ayat ini. Bapakku, Tuhan ya, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya apa? Setiap yang terbaik dalam hidup kita, ke depan selangkah dari hidup kita, Tuhan itu semua sudah punya rencana. Tuhan sudah perhitung semuanya. Tuhan itu nggak pernah memberikan yang nggak baik. Bahkan, kenapa kadang kita seakan-akan kita ini berhenti sesaat dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, di dalam semua aspek kehidupan kita. Seakan-akan Tuhan izinkan kita ini berhenti sesaat. Nah, dalam berhenti sesaat itu, artinya kita apa? Sedang mengalami pergumulan. Saat kita Tuhan izinkan sedang mengalami pergumulan. Yuk, kita belajar. Jangan marah, jangan kecewa, jangan curiga sama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu mampu melakukan jauh melebihi yang kita doakan. Yesus 3 ayat dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau bukan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau Tuhan izinkan pergumulan demi pergumulan itu terjadi, artinya Tuhan tetap campur tangan. Tuhan sedang merencanakan yang lebih baik dari yang kita doakan.
Hana tadi mempunyai hanya berdoa, aku minta seorang anak Tuhan, seorang anak laki-laki. Nggak tahu ke depannya jadi apa, tapi Tuhan persiapkan. Bahkan Tuhan berikan anaknya itu menjadi seorang nabi, bahkan menjadi seorang hakim yang memerintah sepanjang umur hidupnya Israel. Rencana, mungkin doa kita terlalu sederhana, mungkin doa kita mentok, saya nggak bisa doa yang lebih baik lagi. Tapi Tuhan itu akan melakukan jauh melebihi dari semua itu. Kadang Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Yang tadi saya katakan seakan-akan kita berhenti sesaat gitu ya. Tetapi sekali lagi jangan marah, ya, jangan kecewa sama Tuhan. Ada satu peristiwa pada tahun 1911 ya, 1911 ada satu keluarga yang bernama Clark Anderson. Mungkin beberapa bapak ibu tahu tentang peristiwa ini. Clark Anderson ini tinggal di Skotlandia, dan dia mempunyai 9 anak dan dia seorang tukang kayu. Dia merencanakan tahun depan karena ada berlayar gitu ya, kapal yang berlayar, dia ingin pergi ke New York. Semuanya sudah dia persiapkan. Semuanya itu sudah dia kerja, dia benar-benar bagaimana caranya supaya dia bisa pergi dan ikut berlayar. Nah, kemudian dia sudah dekat setelah masuk tahun 1912, dia sudah mulai beli tiket, dia persiapkan paspor, dia persiapkan segalanya. Seminggu sebelum dia harus ikut pergi ke New York, dengan bayangkan setahun perencanaannya dia kerja keras supaya bisa ikut. Tapi 1 minggu sebelum dia harus berangkat, apa yang terjadi? Anak bungsu dari Clark Anderson ini dia digigit anjing. Nah, setelah digigit anjing, anak yang bungsu ini, dokter mengatakan anak ini harus dikarantina. Tetapi karantinanya nggak hanya anak yang digigit anjing, tetapi seluruh keluarganya harus dikarantina. Berapa lama dikarantina? Itu harus 2 minggu. Pada 1 minggu itu dia harus berangkat, ya, harus berangkat ikut di dalam mereka berlayar itu. Dia sudah merencanakan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Clark Anderson ini marah luar biasa. Dia kesel sama anaknya. Kenapa sih ini anak bisa digigit anjing gitu ya? Dia juga marah, itu anjing tetangganya. Kenapa sih ini anjing rabies sampai bisa berkeliaran? Terus kemudian dia marah semuanya, dia uring-uringan. Dia juga kesel, pasti marah sama Tuhan. Dia sudah merencanakan segala-galanya. Dia itu rencanakan segala-galanya dengan matang. Tapi Tuhan izinkan, saya kenapa nggak boleh berangkat? Sampai dia melihat waktu kapalnya itu mulai berjalan, dia melihat menyusup dari jauh, dia itu kesel luar biasa. Harusnya dia ada di kapal yang mewah itu. Tapi akhirnya apa? Gara-gara anaknya di anjing, ya, anjingnya anjing rabies ini, akhirnya dia batal semua rencananya. 5 hari kemudian, setelah itu, peristiwa itu, pada tanggal 15 April 1912 terdengarlah berita ya di banyak negara bahwa kapal yang seharusnya dia naikin itu semuanya tenggelam, menabrak gunung es di Samudra Atlantik. Yang tadinya dia marah luar biasa, yang tadinya dia jengkel kepada anaknya, jengkel kepada tetangganya, akhirnya dia apa? Dia kaget dan dia langsung mengucap syukur. Karena apa? Kalau saat itu seandainya anak bungsunya tidak digigit anjing, apa yang terjadi? Mungkin dia menjadi korban dari salah satu kapal yang menabrak gunung es. Ya, semua tahu cerita ini mungkin ya. Bagaimana kalau saja anaknya itu tidak harus dikarantina selama 2 minggu dan seisi keluarganya, dia menjadi satu. Dari 2.200 penumpang, 1.500 semuanya meninggal, tidak bersamakan. Nah, dari sini kita akan belajar bagaimana saat itu kita kecewa, saat kita mengalami hal seperti Clark Anderson, akan rencana kita, semua yang sudah kita rencanakan dalam kehidupan kita, akhirnya kita tidak bisa mencapai. Ekspektasi kita mungkin, tapi itu tidak sesuai dengan realita. Akhirnya apa? Kita marah, kita kecewa. Bukannya kita sering begitu.
Bukannya kita sering dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, bahkan di dalam kehidupan kita, kesehatan kita, aspek apapun, kita pernah mengalami, aku mengalami begini Tuhan, aku mengalami hal seperti itu. Tapi semua itu Tuhan izinkan. Karena apa? Ternyata Clark Anderson gak ikut meninggal, bukan? Gara-gara apa? Yaitu karena dia mengalami pergumulan anaknya, melalui kesehatan anaknya, dan mereka sekeluarga harus dikarantina. Itu terjadi. Dan ini benar-benar terjadi, akhirnya apa? Ada berkat di balik pergumulan. Begitu juga Bapak Ibu kalau tahu tanda Blair, ya, David Blair ini, David kerja di kapal itu, dia sudah mempersiapkan semuanya dengan bangganya, dia menjadi salah satu krunya, dia bekerja di ruang teropong. Tapi akhirnya apa? Di detik-detik sebelum keberangkatannya, justru dia kehilangan pekerjaannya, dia dipecat dari salah satu kru itu. Dan dia akhirnya apa? Dia tidak bisa berangkat. Dia marah, dia kesal, ya kan, dia harus meninggalkan. Tetapi apa yang terjadi? Kalau dia harus tetap berlayar. Nah, ini adalah peristiwa, kalau Bapak Ibu sering menonton ya, ini adalah peristiwa kapal Titanic ya, peristiwa yang terjadi tahun 1912. Banyak peristiwa-peristiwa yang dalam hidup kita itu ada berkat di balik pergumulan. Setiap kita mengalami pergumulan demi pergumulan setiap kita berbeda-beda. Pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam keluarga, anak dengan orang tua, bahkan suami dengan istri dengan suami, bahkan dengan anak-anaknya. Setiap kali ada pergumulan, tapi apapun pergumulan kita, ya apapun pergumulan kita, jangan curigai Tuhan, jangan ada kita marah dengan Tuhan. Jangan kita terus kecewa sama Tuhan, karena Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Percayalah, pasti ada berkat balik pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati.